Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Dia masih memberikan kita kesempatan untuk dapat menikmati satu hari di mana kita mau melihat lebih dalam apa yang menjadi kehendak-Nya. Oleh karena itu kita tidak akan mungkin mengerti apa yang menjadi maksud-Nya jikalau kita tidak meminta pertolongan dari Dia. Oleh karena itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia dan pertolongan-Mu yang memberikan kami kesempatan untuk berdiam diri saat ini mendengarkan isi hati-Mu. Oleh karena itu tuntunlah kami supaya kami senantiasa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan memasuki kitab Perjanjian Baru dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Paulus menuliskan kitab ini sekitar tahun 53 sampai tahun 55 Masehi. Dan ia memberikan surat ini kepada jemaat yang dikasihinya. Terlihat dari sapaan yang dia berikan, sama seperti surat-surat yang lain. Ia berkata, aku mengucap syukur karena kamu, aku mengucap syukur saat aku mengingat kamu. Berbeda dengan kitab contoh Galatia, di mana Paulus memang memberikan salam, tetapi salam yang diberikan cukup keras karena kemarahannya kepada orang-orang di Galatia. Tetapi kepada jemaat yang ada di Korintus, Paulus memberikan salam yang agak khas dengan menambahkan kata karunia Allah. Sehingga Paulus bersyukur kepada Tuhan karena jemaat yang ada di Korintus ketika Paulus mengingat begitu banyaknya karunia Allah yang diberikan kepada jemaat ini. Sehingga ketika kita melihat lebih dalam tentang jemaat ini, maka kita akan menemukan bahwa mereka begitu banyak sekali kemampuan yang Tuhan berikan, khususnya dalam hal pengetahuan. Sehingga Paulus sekali lagi bersyukur atas hal itu. Ketika kita fokus kepada ayat yang ke-5 dan ke-6, kita melihat bahwa Paulus mengakui bahwa orang-orang di Korintus sesungguhnya mereka telah menjadi kaya dalam segala hal. Karena apa? Karena Tuhan menganugerahkan mereka begitu banyak hal, dan dalam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sehingga kita bisa menemukan bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan anugerah, karunia berupa pengetahuan dan kemampuan untuk berkata-kata kepada orang-orang di Korintus. Namun Paulus ternyata melihat ada sesuatu yang berbeda dari jemaat ini di tengah-tengah banyaknya anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga di ayat yang ke-6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ya, pengetahuan dan hikmat yang mereka miliki memang benar adalah dari Tuhan dan tentang Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika Paulus memberikan surat ini, ternyata jemaat di Korintus malah menggunakan semua karunia Tuhan itu sebagai bentuk perpecahan, menganggap diri lebih penting, menganggap diri lebih utama, dan menggunakan setiap perkataan mereka menjadi awal dari perpecahan. Ini sesungguhnya memberikan kita gambaran akan apa yang kita alami saat ini. Banyak orang yang terlihat pintar, banyak orang yang terlihat berhikmat, banyak orang yang diberikan banyak talenta dan anugerah oleh Tuhan. Tetapi justru oleh talenta itulah mereka menganggap dirinya lebih penting. Padahal kita sebenarnya dalam sebuah komunitas sama seperti gereja yang harusnya bersatu dan tidak menganggap kepentingan kita lebih utama dari kepentingan orang lain. Jikalau kita merasa diri kita lebih utama, maka sesungguhnya gereja ini akan pecah. Sehingga ini juga yang terjadi kepada jemaat di Korintus. Saat kita melihat bagian-bagian yang lain dari kitab ini, maka kita akan menemukan bahwa jemaat di Korintus pun berpecah hanya karena demikian. Banyak orang merasa tahu kebenaran, banyak orang merasa dekat kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kedekatan mereka adalah kedekatan yang keliru. Mereka justru menggunakan apa yang mereka tahu untuk menjebak orang lain.
Mereka menggunakan apa yang mereka miliki untuk menjatuhkan orang lain. Sehingga ketika kita kembali ke ayat yang pertama dan sampai ayat yang kedua, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya Paulus sedang mengingatkan jemaat di Korintus bahwa kamu adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang terus dimurnikan oleh Tuhan. Oleh karena itu saling mengasihilah. Karena kamu sudah diberikan banyak hal oleh Tuhan, seharusnya apa yang diberikan oleh Tuhan itu digunakan sebagai bentuk kesatuan untuk memuliakan Tuhan. Mungkin apa yang kita tahu saat ini adalah benar, tetapi kalau kita boleh jujur, banyak hal yang kita tahu itu tidak membawa kita menjadi bertumbuh bersama dengan orang lain. Sehingga kiranya Tuhan menolong kita, supaya apa yang kita tahu dipakai oleh Tuhan untuk menyatukan kita sebagai jemaat-Nya. Kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu Tuhan memberikan banyak sekali kepada kita kemampuan, banyak sekali karunia. Maka gunakanlah karunia itu untuk bersatu memuji Tuhan. Kita diingatkan oleh Paulus supaya terus memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Apapun yang paling berharga dalam diri kita, kita berikan untuk Tuhan. Tetapi kita jangan lupa, kita harus memberikan itu bersama dengan orang-orang kudus lainnya. Kita bersatu sebagai jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan menjauhkan kita dari perpecahan. Amin. Bapa di dalam surga, tolonglah kami untuk kami bersatu di dalam Tuhan, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau terus disatukan di dalam kasih-Mu yang melimpah. Dalam nama Yesus. Amin.